Desa Senjayan, desa kecil yang berada di utara Kabupaten Nganjuk ini menyimpan sejuta misteri yang melegenda di Kabupaten Nganjuk. Gapura Desa Senjayan yang bergambar buaya ini bukanlah tanpa maksud. Konon di desa ini dijaga oleh sosok siluman buaya yang terkadang berubah menjadi laki-laki rupawan yang selalu muncul di saat ada pertunjukan tari tayub. Warga desa menyebut sosok ini Bajul Jayan atau buaya dari Senjayan. Konon ceritanya itu sini dulu kan tempat kesenian tayub, itu tiba-tiba ada orang ikut nayub, wajahnya tampan dan sebagainya, mengikat perhatian orang lah. Itu orang sama perhatian siapa tiba-tiba setelah selesai upacara tayuban itu diikuti oleh warga, sebagian warga mengikuti siapa itu arahnya ke sini, dari ini menjebur ke sungai sini. Seperti manusia, cuman tumitnya itu nggak ada. Makanya kadang-kadang kalau orang Senjayan itu pergi kemana dan punya cerita itu lihat tumitnya itu betul-betul orang apa bukan gitu. Kalau dilihat nggak ada tumitnya, mereka kan nggak berani kan. Sosok Bajul Jayan yang melegenda ini menjadi tokoh sakral yang dihormati oleh warga desa Senjayan. Dikenal sebagai sosok penolong bagi warga desa. Jika saja warga yang bekerja sebagai penambang pasir merasa tidak banyak pembeli pasir, dengan melakukan ritual yang ditujukan untuk Bajul Jayan tak perlu menghitung seminggu. Pesanan pasir pun datang bejibun. Selain itu juga di desa ini seringkali secara aneh ada kiriman barang-barang yang telah dibayar lunas, datang dengan alamat yang mengarah ke Sungai Widas. Ada orang penambang pasir pakai songkro manual itu mas. Jadi kalau sepi mereka punya inisiatif sendiri membawa makanan berupa tumpengan itu dibawa ke sini. Itu cuma ayam dipanggang, nasi sama lauk pauk gitu aja. Setelah itu makan bareng-bareng. Ya alhamdulillah setelah itu lancar ramai gitu. Ya kadang-kadang barang elektronik, mebeler, material bahkan sampai makanan, tempe dan lain sebagainya itu tiba-tiba datang ke sini yang sudah dikasih uang lah untuk diantarkan ke Senjayan sini lah. Ya diantarkan ke sini, nampak pertama ya ada rumah, ada apa, tapi tiba-tiba kok ada bambu banyak, mana ini orangnya. Pernah sepeda motor juga, material-material itu sudah pernah. Barusan itu ada tempe banyak katanya yang udah dibeli sama orang itu, disuruh kirim ke sini. Kelihatan katanya yang jualan tuh ya rumah ada itu ranjang itu katanya meja lah. Tahu-tahu ada pengiriman mebel, pasang listrik juga pernah di sini. Tapi namanya orang itu dicari di desa sini nggak ada. Terus cuma alamatnya selatan Bali Desa gitu aja. Akan tetapi ada larangan yang tidak boleh dilakukan oleh penduduk selain dari desa Senjayan untuk bermain dekat sungai yang dipercaya sebagai tempat tinggal gaib siluman buaya. Anak kecil dikirain itu airnya segini, ya terus di sana itu nyemplung terus lalep gitu, tenggelam. Beberapa jam kemudian ketemu, tapi sudah meninggal. Kalau dengan tenggelam itu banyak kali, waktu air pasang juga ada, waktu air dangkal pun ada. Rangkaian itu kalau tenggelam itu jarang terjadi kematian, bahkan nggak ada kematian. Lama pun kadang-kadang jumpa entah sangkut apa. Tapi kalau orang luar itu biasanya mati. Bahkan air dangkal seperti ini hilang di sungai ini, dicari sampai satu malam nggak jumpa, tiba-tiba besok jumpa sudah mati. Ada satu cerita itu dia masuk ke sungai itu dengan bawa obor. Berapa lama di situ nampak orang, nampak rumah, nampak apa. Karena ceritanya mau tanaman tapi dia nggak mau. Nah, kalau dia mau mungkin ya terus di sana. Tapi katanya dia nggak mau, akhirnya muncul kembali dengan obornya sekalian pun masih hidup. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib, seluruh alam semesta yang ada ini. Saya masih bersama Rida Nara dan
Dan sekarang saya berada di lokasi Desa Senjayan, Nganjuk ya. Dan dikabarkan warga desa seringkali di sini kedatangan laki-laki rupawan yang ternyata adalah jelmaan dari siluman buaya. Menurut pandangan dari Mbak Rida dan Mas Ahmad, ini sebetulnya apa ini, fenomena apa di desa ini? Sosok laki-laki ini yang saya rasakan memang bukan manusia. Separuh manusia, separuhnya lagi siluman. Dari Mas Ahmad. Ya, saya lihat juga ada beberapa teriakan, seperti ada korban juga Mas. Ada teriakan di belakang. Sepertinya kita penasaran, kata Mas Ahmad ada teriakan di belakang nih. Seperti apa energi yang akan terlihat? Ikuti terus. Misa Tukul, jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejak kapan warga desa melihat sosok penjelmaan buaya yang sering disebut Bajul Jaya? Jaya. Penjelmaan itu ditayuk, kesenian tayuk. Nari. Bisa nari, Ya, ya itu kan selalu aneh. Iya. Itu ada warga desa Senjaya disuruh mengikuti. Oh iya, karena dia warga baru mungkin ya. Ya, Oke. lari ke tempat sungai. Akhirnya Hilang. ada buaya. Dalam pembuatan logo buaya di gerbang ini cerita mestinya seperti apa nih? Oh ini, mimpi disuruh membuat tugu. So ada bentuknya buaya sebagai simbol desa Senjaya. Terlalu sulit kata tukangnya. Sulit, ya. Terlalu berat gitu. Sebelum buat harus pakai selamatan dulu. Itu kenapa Mbak Rida dan Mas Ahmad? Kita lihat di sini ini ada aura perkampungan, tapi perkampungan siluman ya saya lihat. Jadi berdampingan dengan desa Senjayan ini. Perihal dimimpiin untuk membuat tugu ini, saya lihatnya seperti penanda. Karena mereka tuh melindungi warga Senjayan sebetulnya. Jadi mereka untuk membedakan mana warga Senjayan, mana orang di luar desa Senjayan sih. Saya lihatnya seperti itu, Pak. Luar biasa analisanya. Nah, kalau dari Mas Ahmad? Iya memang, saya lihat juga bukan cuma satu ya, tadi di sini kayak ada perkampungan di dalam. Wah, ini pasti penasaran ini ya. Tadi diceritakan sosok siluman buaya larinya ke sungai. Di mana tempat sungai ini? Dari sini mungkin ada 1 kilo. Nah pemirsa, di mana tempat larinya buaya yang perkiraannya dari Mbah Sekober ini kurang lebih 1 kilo. Seperti apa energinya? Ikuti terus. Ming satu gol, jalan. Pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia game di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang berada di depan lokasi Sungai Widas Desa Senjayan Nganjuk ini. Apa yang Mbak Rida rasakan dan Mas Ahmad rasakan di sungai yang sangat luar biasa ini, Mas? Real sih aroma ya Mas ya. Ya. Terlihat aroma amisnya. Seperti amis ikan, bukan ikan ya. Seperti aroma binatang melata seperti itu. Mbah, kabarnya sudah tidak terhitung orang tenggelam di sungai ini. Apa ada bedanya kalau yang tenggelam orang di sini dan di desa luar gitu, Pak? Kalau orang desa Senjayan itu kan masih dilindungi sama Mbah Bajul. Oh. Tapi kalau orang luar itu kan nggak dilindungi. Ada satu lagi cerita. Ya, cerita pripun, Mbak? Kerjanya ada orang pakai obor. Pakai obor ya. Anginnya datang nih. Tenggelam. Akhirnya tenggelam kan, bisa muncul lagi. Oh. Akan dijadikan mantu sini. Oh, padahal orang dari desa. Iya, desa Senjaya sendiri. Akhirnya keluar lagi sama Mbak Oyorja. Obornya, waduh, luar biasa sekali ini ya. Nah itu fenomena apa ini, Mbak? Iya. Rida. Kalau aku lihat ini karena 2 dimensi itu tadi Mas. Jadi 2 dimensi. Jadi kalau di kita mungkin terlihat seperti sungai basah, tapi kalau di dimensi mereka itu mungkin seperti ini Mas. Basah tapi kering gitu. Jadi that's why kenapa begitu dia muncul kondisi obor masih nyala. Mas Ahmad dan Mbak Rida nih.
orang-orang yang tenggelam di sini apa dijadikan tumbal oleh Bajul Jayan ini? Monggo dari Mas. Ada banyak juga sih yang tenggelam di sini, maksudnya banyak. Mungkin salah satunya yang kalian saya lihat sekarang masih aktivitas di alam sana meskipun. Jadi kan perpindahan dimensi gitu. Iya. Dan di sana itu seperti kayak kalau yang saya lihat nih ada salah satu perempuan dia sedang seperti kayak melayani sesuatu. Itu korbannya laki perempuan? Kalau yang ini yang saya lihat perempuan. Kalau saya sih seperti peralihan dimensi, Mas. Jadi mungkin kan kalau misalnya kita ke dimensi lain itu kan masanya bisa berbeda dengan masa kita. Mungkin di kita jadi puluhan tahun, di mereka mungkin hanya 1 hari 2 hari gitu. Ada kejadian satu, saya merasakan flashback di sini. Beliau itu memang bertemu dengan dengan perempuan dari sana, Mas. Bertemu, kemudian akhirnya si laki-laki itu memutuskan untuk tinggal tanpa dia sadari. Mungkin dia tinggal di dimensi itu, raganya yang di sini meninggal gitu. Iya, Mbah mau nanya, maaf Mbah. Itu Bajul Bayannya itu sosok kalau dilihat visualnya itu kalau Mbah tuh melihat seperti apa beliaunya? Badannya seperti tapi nggak punya gigi loh. Oh, nggak punya ini. Kalau ini nggak punya. Ada. Oh, tumit nggak punya. Oh ya. Kalau pakaian itu pakai cewek dari sampai ke bawah. Mat, apa yang terjadi, Mat? Kayaknya ada sesuatu. Ada tarikan. Ada yang narik saya, Mas. Ular. Kata Mbah ular. Ada energi misterius yang menarik Ahmad ke arah aliran air sungai. Sepertinya ada sosok yang ingin berkomunikasi dengan Ahmad. Dengan siapa? Siapa? Girokso. Beliau mengaku bernama Eyang Girokso. Yang Girokso. Iya, itu ular. Yang Ular, Girokso. Apa Anda berbentuk sosok ular apa buaya? Ular. Ular. Ularnya ini panjang. Sering muncul. Agak ada penekanan gitu loh, Pak. Iya. Awas.